Halo Sobat Bintang yang ada di rumah, selamat datang di podcast Serbu. Serunya baca buku. Nah, di podcast Serbu kali ini kita sudah kedatangan guest star yang cantik, pintar, multi talent. Nah, kira-kira siapa ya guest star kita kali ini? Langsung aja kita sambut Keisha. Halo, perkenalin semuanya, nama aku Keisha. Aku dari kelas 12 SMA Homeschooling Bintang Surabaya. Oke, nah nanti di podcast ini kita akan banyak sekali bincang-bincang sama Keisha mengenai mungkin seputar kehidupannya Keisha, nah prestasinya Keisha, juga hobinya Keisha tentunya. Oke, nah Keisha kan ini kan adalah salah satu siswa di Homeschooling Bintang yang punya banyak sekali prestasi. Nah, bisa nggak Keisha sebutkan prestasi apa aja yang sudah diraih sama Keisha? Oke, jadi kalau aku ini seringnya ikut lomba-lomba speech gitu Kak, terutama English speech. Jadi kebanyakan prestasinya itu di situ. Jadi aku pernah ikut lomba speech dari Dispendik Surabaya waktu SMP, itu dapat juara 1 juga. Dan pernah ikut dari universitas-universitas kayak Universitas Ciputra, Universitas Brawijaya, itu juga puji Tuhan dapat juara 1. Wow, keren banget Keisha. Oke, terus ada apa lagi Keisha? Terus yang menurut aku paling wow itu ada di Erlangga English Speech Contest. Jadi Erlangga ini tuh setiap tahun ngadain lomba, bukan cuma English Speech, ada kalau nggak salah ada storytelling, ada lomba art gitu. Tapi yang aku ikutin yang English Speech. Nah, waktu SMP dan SMA itu aku ikut, tapi cuman sampai ke babak Surabaya aja. Tingkat Surabaya itu dapat juara 1. Nah, terus dari Surabaya itu kan ke nasional gitu Kak. Tapi gagal meraih juara waktu SMP dan SMA kelas 10 kayaknya. Nah, terus terakhir ini kelas 11 nyoba lagi karena kepengen masih kepo gitu ya. Akhirnya setelah lolos dari babak Surabaya itu ke tingkat nasional dan puji Tuhan dapat juara 1. Wah, keren banget nih Keisha teman-teman. Nah, jadi Keisha ini awalnya kayak mungkin di tengah-tengah jalan gagal ya. Nah, kemudian Keisha tetap nih ingin coba lagi dan coba, akhirnya dia berhasil mendapatkan juara. Nah, Keisha, dari tadi semua prestasinya Keisha, kira-kira yang paling berkesan? Yang paling berkesan yang Erlangga itu sih. Yang Erlangga. Karena itu tadi, karena dari awal mau masuk ke final ternyata gagal gitu. Terus nyoba lagi, gagal lagi. Dan terus terakhirnya itu waktu akhirnya masuk ke final dan perform di Jakarta waktu itu, rasanya kayak happy banget karena wah selama ini bertahun-tahun nyoba nggak sia-sia gitu. Jadi paling berkesan itu. Oke, jadi berkesannya dari segi perjuangan ya. Keisha sudah kayak gagal, coba lagi gagal. Jadi Keisha sudah beberapa kali gagal, tapi nah bagusnya nih Keisha pantang menyerah nih teman-teman. Nah, kalau kita pantang menyerah, nah nanti pasti kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, ada nggak sih prestasi yang Keisha itu nggak nyangka, kayak oh ternyata aku bisa loh menang ini gitu? Iya. Mungkin Erlangga itu juga tadi. Sama. Karena aku inget pernah nonton, jadi waktu aku lagi main YouTube gitu ya, buka-buka video YouTube, terus ada lewat video dari YouTube channelnya Erlangga. Ternyata itu finalis English Speech kayaknya 2019. Wih, apa ini gitu kan, English Speech, aku kepo, penasaran, terus aku buka, ternyata itu tuh finalisnya lomba Erlangga di tahun 2019 itu. Dan mereka perform di atas panggung di Jakarta, terus bawain speech mereka gitu, keren banget. Dan juga kayaknya sampai di komen sama Nancy Judge juga di video itu. Keren ya. Jadi kayak keren banget ini. Aku bayangin gimana ya kalau aku bisa sampai ke atas panggung itu dan jadi kayak mereka gitu. Nah, waktu kemarin kelas 11 akhirnya kesampaian, naik ke atas panggung di Jakarta terus dapet juara, itu pengalamannya nggak nyangka gitu. Dan ya, a memorable experience. Oke, nah jadi itu
yang Erlangga Speech Contest itu juga termasuk ini ya, prestasi yang kayak sulit banget diraih ya. Sulit ya. Oke, nah kalau dari tadi kan Keisha kan prestasinya tentang bahasa Inggris ya kebanyakan. Iya. Nah kira-kira kenapa sih Keisha tuh suka banget sama bahasa Inggris? Karena kayaknya dari kecil itu aku udah dilesin sama mama di les bahasa Inggris, dan dari kecil udah kelihatan kalau kayaknya anaknya suka nih sama bahasa Inggris, karena sering misal habis pulang les atau pulang sekolah gitu, aku acting jadi guru gitu di rumah, jadi kayak ngajarin mama atau ngajarin kakak gitu ya, ngajarin materi bahasa Inggris itu. Nah dari situ kan kelihatan, berarti ini anaknya suka nih sama bahasa Inggris. Akhirnya selalu dilesin sampai kelas 10 itu aku masih les, dan di sela-sela itu juga dikasih banyak buku bahasa Inggris, buku cerita. Mungkin yang dulu masih cuman buku cerita anak-anak, cuman makin lama kan jadi novel gitu ya, novel. Dari situ tuh aku belajar banyak banget kosakata bahasa Inggris. Terus juga itu tadi aku suka pura-pura jadi guru gitu ya, suka jelasin materi ulang, itu tuh jadi masuk ke otak gitu loh kayaknya. Dan ditambah buku itu tadi, jadi udah nambah kosakata juga, nambah skill di bahasa Inggrisnya sendiri. Terus ditambah dengan ikut lomba-lomba itu tadi. Lucu ya Keisha ya, suka. Ternyata ini ya fun fact dari Keisha ya. Ternyata dari kecil dia itu suka banget kayak ngajarin pelajaran bahasa Inggris, acting ke mama papa mungkin. Oke, nah apa namanya? Kenapa sih Keisha itu Tadi kan Keisha kan bilang kalau suka bahasa Inggris. Nah, karena itu kan dari kecil memang orang tua yang ngelesin bahasa Inggris. Nah, akhirnya Keisha pun sudah terbiasa. Jadinya terbiasa mungkin berbicara dengan bahasa Inggris, dan akhirnya juga coba baca buku yang bahasa Inggris juga. Entah mungkin dari buku cerita dulu, buku novel. Nah, itulah yang membuat Keisha akhirnya jadi senang ikut lomba bahasa Inggris. Nah, ada nggak nih mungkin tips dari Keisha nih? Nah, karena kalau ikut kompetisi bahasa Inggris kan kita nggak harus mungkin terbiasa dulu ya. Pokoknya kita kan kayak seneng gitu kan, kita ingin coba. Nah, baru kita nggak apa-apa nih kita coba aja ikut kompetisi itu. Nah, kalau menurut Keisha, tipsnya gimana nih buat sobat Bintang yang ada di rumah kalau ingin ikut lomba atau kompetisi bahasa Inggris? Saran dari aku, coba teman-teman cari apa yang kalian tuh suka. Kalau aku emang suka itu tadi jelasin materi bahasa Inggris. Nah, speech atau pidato itu kan kurang lebih kita menjelaskan ke audiens gitu tentang informasi yang kita punya. Nah, karena aku sukanya di situ, jadi jadi aku mau ngasah gitu kemampuan speech. Nah, mungkin teman-teman lebih sukanya tuh cerita gitu. Kalau misalkan sama teman-teman itu sukanya cerita-cerita, sharing-sharing, itu bisa storytelling, misalnya storytelling bahasa Inggris, atau kalian itu suka debat gitu ya sama teman-temannya atau sama gurunya, bisa masuk ke English debate gitu, atau bahkan nyanyi, singing, itu kan juga termasuk English singing, itu ada lombanya. Jadi langkah pertama itu teman-teman cari dulu yang emang kalian suka itu apa, karena kalau kalian suka pasti nanti enjoy ngelakuinnya. Nah, terus kalau udah nemuin itu baru diasah di situ. Oke, nah itu tadi adik-adik tips dari Keisha. Nah, tadi kan Keisha suka akhirnya karena Keisha terbiasa nih bicara bahasa Inggris ya dari kecil. Nah, terus merambat ke Keisha suka baca buku. Yes, baca buku bahasa Inggris, entah itu cerita ataupun novel ya. Nah, berarti Keisha ini kan ketika nih kita ikut lomba, nah pasti kan kita ada basicnya dulu. Nah, Keisha kan senang ikut kompetisi bahasa Inggris, mungkin dari speech ya terutama. Itu kan pasti Keisha akan belajar dulu nih, akan baca-baca dulu nih. Nah, kira-kira Keisha suka nggak sih sebenarnya sama baca buku? Suka. Oke, nah ada nggak buku, satu buku yang menginspirasi Keisha untuk semakin semakin senang baca, terus
ya pokoknya buat Keisha itu ingin baca, baca dan baca? Ada, jadi ada penulis namanya Donna Tartt, itu penulis dari Amerika. Dia punya beberapa buku, tapi uniknya dia ini, kalau penulis-penulis lain tuh kan biasa ngerilis buku tiap 2 tahun, tiap 3 tahun, 5 tahun. Tapi dia ini bisa sampai 10-15 tahun, itu cuma ngerilis 1 buku. Baru 1 buku. Nah itu ternyata dia emang banyak sekali research buat 1 buku ini. Nah, ada 1 buku dia yang paling aku suka, itu judulnya The Secret History. Itu ceritain tentang kurang lebih mitologi Yunani, tapi di zaman modern. Jadi mitologi Yunani itu kan zaman dulu ya, Kak, kayak zaman sebelum Masehi gitu. Tapi ini dia ceritain ulang di zaman sekarang gitu. Nah, aku tuh sangat terinspirasi sama Donna Tartt ini karena dia benar-benar masukin semua apa yang udah dia riset, apa yang udah dia pelajarin selama bertahun-tahun itu ke dalam 1 buku itu, dan juga gaya penulisannya itu aku suka banget karena sangat mendeskripsikan emosinya itu sangat dalam gitu. Karena tiap penulis itu kan punya style yang beda-beda, tapi aku terutama paling suka sama si Donna Tartt ini. Oke, Donna Tartt ya. Donna Tartt, iya. Dan tadi judulnya apa bukunya? The Secret History. The Secret History. Oke, nanti akan Kak Devina tampilkan di sini. Oke, nah jadi kalau kita ingin berprestasi, kayak ikut-ikut lomba gitu, nah berarti kan kita harus ada basic yang paling utama, yaitu adalah membaca. Nah, karena kalau kita nggak baca, kita nggak akan dapat pengetahuan, nah dan juga wawasan. Nah, padahal kalau kita ingin mengikuti kompetisi atau lomba, nah itu kan kita akan pasti akan mengerjakan soal-soal. Nah, untuk menjawab soal-soal itu tadi kita kan butuh yang namanya ilmu. Ya, nah ilmu itu kita dapatkan dari membaca. Nah, jadi sobat bintang yang ada di rumah semua, jangan lupa ya untuk sering-sering membaca nih Kak Keisha, biar kalian semua biar terbiasa, semakin bertambah wawasannya, pengetahuannya. Nah, karena Keisha di sini bisa speech English dengan baik. Nah, karena dia juga suka baca, terutama mungkin baca novel bahasa Inggris ya. Ya, karena itu yang membuat kita terbiasa dengan kosakata bahasa Inggris seperti itu. Oke. Nah, kira-kira berkaitan dengan kebiasaan Keisha yang suka baca buku. Nah, kesibukan Keisha sekarang itu apa sih? Kalau untuk sekarang pastinya sekolah utama. Sekolah. Cuman kan di homeschooling bintang ini, apalagi aku ikut yang kelas online ya Kak, jadi aku tuh banyak banget waktu di rumah yang di luar untuk sekolah. Nah, kalau aku ini sekarang lagi jadi pemimpin redaksi di sebuah majalah online internasional namanya Culturate. Jadi majalah ini itu aku sebagai pemimpin redaksi itu istilahnya kayak penyunting atau editor gitu Kak di majalah ini. Nah, aku jadi menerima kayak karya-karya dari penulis-penulis yang ada di seluruh dunia. Mereka ngirimin karyanya ke majalah ini. Terus aku sebagai editornya itu yang menyunting karya mereka. Terus nanti aku publikasiin atau aku rilis. Nah, itu memakan waktu aku di luar sekolah majalah ini. Karena ya itu tadi, karena aku suka menulis, suka membaca. Jadi ini bentuk apa ya, passion project aku gitu. Wah, keren banget Kak Devina, sampai emes loh dengernya Keisha. Kayak Kak Devina ngapain ya hobinya, ya passionnya apa ya, kayaknya bingung deh kalau ditanya Kak Devina passionnya apa. Kayaknya guru ya. Karena kan itu mulia, jadi guru. Oh iya bener, itu pekerjaan yang mulia. Oke, nah jadi Keisha jadi apa tadi? Editor. Oke, nah jadi yang menyunting ya kayak tulisan-tulisan orang. Wah, keren banget nih. Berarti sesuai banget nih bintang tamu kita kali ini. Nah, dengan podcast Serbu ini karena bintang tamu kita ini Keisha ini sangat senang sekali membaca, dan akhirnya dia menuangkannya juga dalam tulisan. Jadi tidak hanya membaca saja, tetapi juga menulis. Nah, itu jarang nih untuk anak muda zaman sekarang ya untuk
yang suka menulis tuh jarang banget. Pasti mereka sukanya nonton. Nah, pasti ini sama kayak yang ada di rumah, adik-adik teman-teman. Nah, pasti sukanya nonton YouTube kalau nggak Netflix atau ya streaming film lah, daripada kita baca kemudian kita tuliskan kembali. Oke. Nah, balik lagi nih Keisha ke kompetisi. Nah, kira-kira Keisha itu bisa tahu berbagai macam kompetisi itu dari mana infonya? Kebanyakan dari IG. Jadi IG sekarang itu banyak, mungkin teman-teman tahu kayak akun info lomba atau lomba SMA, info event, itu aku followin semua Kak. Jadi tiap hari di beranda aku tuh pasti muncul postingan dari mereka, lomba apapun itu. Entah itu lomba kayak akuntansi, lomba ekonomi, apa-apa. Nah, ketika ada yang sesuai sama aku, lomba English, itu langsung aku cek, langsung aku lihat, oke ini yang ngadain siapa, terus ketentuannya gimana, kalau misal sesuai dan aku kira-kira sanggup ngelakuin, langsung aku join gitu. Jadi kebanyakan dari Instagram memang. Oke, berarti info lomba ini banyak banget ya dari Instagram, mungkin dari yang sekarang banyak di aplikasi yang dipakai anak-anak tuh TikTok. Ya, biasanya kan anak-anak sekarang kan suka pasti punya aplikasi TikTok, dan akun info lomba juga biasanya masuk ke TikTok gitu. Oh, nah ini info baru nih buat teman-teman yang ada di rumah, kalau mau ikut kompetisi, nah bisa cek mungkin IG-nya info lomba, nah atau enggak kalian search sendiri di explore, nah kasih hashtag, nah lomba speech atau speech competition, nah yang berhubungan dengan bahasa Inggris pasti nanti akan langsung muncul semua. Nah, kalau kita ikut lomba nih Keisha, pasti kan ada kaitannya dengan orang tua juga nih. Nah, karena pasti kan kita kalau ingin melakukan apapun, nah itu harus minta doa dari orang tua. Nah, biar yang kita lakuin tuh lancar, biar bisa menang dan membawa berkah. Nah, kira-kira peran orang tuanya Keisha di sini tuh seperti apa? Peran orang tua buat aku besar banget ya Kak, karena mama papa aku itu sangat mendukung apapun yang aku suka atau aku kepengen lakuin selama positif pastinya ya, itu pasti mereka dukung. Dan juga nggak pernah ada pressure untuk juara, untuk harus juara 1, juara 3, juara 2. Yang pasti itu kata mama papa selalu, yang penting berusaha. Jadi yang penting nyoba, karena kalau kita udah nyoba lalu gagal, itu kita bisa dapat pelajaran dari situ. Bukannya kita melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang buat kita down atau kita langsung nggak usah ikut lomba lagi gitu. Justru itu pelajaran buat kita. Terus next coba lagi. Jadi nggak pernah pressure untuk juara itu tadi, tapi selalu mendukung aku untuk nyoba dan berusaha sebisa mungkin gitu. Oke, nah berarti orang tuanya Keisha ini sangat support banget ya, dan Kak Devina di sini seneng nih sama pemikirannya orang tuanya Keisha. Karena apa? Karena beliau nggak nge-pressure anaknya kayak untuk pokoknya kalau kalian lomba itu harus juara 1, harus minimal juara 3, pokoknya juara 1 sampai 3 lah. Nah, padahal kita ikut lomba itu kan untuk melatih skill untuk kita, belajar. Untuk belajar juga, biar ternyata seperti ini lomba speech itu, ternyata seperti ini loh lombanya. Jadi kita bisa tahu seperti apa sih apa yang ada di dalam soal itu. Nah, jadi nanti kalau kita mungkin nggak lolos atau gagal, nah kita bisa pelajari lagi apa ya yang kurang dari aku. Mungkin aku salah jawab. Nah, terus kita bisa coba lagi. Nah, tapi mungkin nih di zaman sekarang ya, orang tua kan banyak yang nganggep kalau anakku sudah ikut lomba nih, artinya ya mau nggak mau harus juara. Biar apa? Biar nggak malu. Nah, itu kan. Karena orang tua atau mungkin orang tua yang ini ya, yang masih mengikuti parenting zaman dulu. Nah, biasanya mereka akan terus mempressure anaknya untuk kayak, ya kalau kamu ikut lomba ya udah belajar. Jadi seminggu itu sampai harus belajar dari pagi sampai malam, dan kayak nggak mau tahu ya kalau nanti nggak juara nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah, atau malah dia dimarahi habis-habisan. Nah, padahal kan kita kena mental gitu ya. Bener. Nah, akhirnya jadi anaknya itu kalau sekarang ya bahasanya mental health ya, atau ya macam-macam lah, anxiety dan sebagainya. Jadi anak-anak sekarang tuh bisa kena mentalnya, bisa ciut lah kalau
bisa dibilang ya justru down malah kalau di nah, karena dari orang terdekat sendiri yang memberikan penekanan itu, yang tidak memberikan kepercayaan ke anaknya, malah membuat anaknya itu semakin tidak percaya diri, semakin pesimis ketika melakukan hal apapun. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, nah mungkin bisa lihat nanti ya videonya bareng orang tua. Nah, jadi biar sesama anak dan orang tua juga bisa tahu nih seperti apa parenting saat ini. Nah, mungkin bisa mencontoh dari parenting mama papanya Keisha yang selalu mensupport anak ketika melakukan hal positif tanpa memberikan penekanan. Jadi kalau kamu suka silahkan ikut asal positif dan juga tidak akan memberikan penekanan seperti harus juara, harus menang. Nah, karena yang paling berharga itu adalah pengalaman. Iya, jadi juara atau kemenangan itu hanyalah bonus, tapi pengalaman itu yang tidak akan bisa kita beli sampai kapanpun kalau kita tidak akan mencoba. Oke, nah kira-kira apa nih cita-cita Keisha yang ingin Keisha wujudin? Mungkin ada satu cita-cita yang kayak aku pengen nih jadi ini, kayak pengen banget dari kecil. Aku dari kecil itu kepengen jadi guru, Kak. Jadi kepengen mengajar orang lain dengan ilmu yang aku punya. Nah, tapi semakin kesini itu dengan pengalaman majalah itu tadi, aku jadi juga tertarik masuk ke media. Jadi entah itu ke majalah atau ke perfilman seperti itu, yang dimana aku bisa menyalurkan skill menulis aku itu tadi. Nah, mungkin yang paling kepengen aku capai sekarang itu di situ. Entah aku bisa jadi bagian dari majalah internasional lainnya gitu ya, dimana aku bisa bekerja sebagai editor juga mungkin di majalah itu, atau di perfilman atau di penerbitan, yang pokoknya aku bisa menyalurkan skill menulis itu. Gitu. Oke, berarti pokoknya Keisha itu ingin jadi seseorang yang sesuai dengan passion. Betul. Ya, yang nggak jauh-jauh dari baca sama nulis. Yes. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas tentang akademik nih. Nah, Keisha akademiknya itu paling dikuasai adalah bahasa Inggris. Nah, kalau di non akademik, kira-kira ada nggak mungkin 1 atau 2 skill yang ingin Keisha punya atau yang ingin Keisha kuasai nih selain dari akademik tadi? Kalau non akademik, aku kepengen banget melatih skill pianoku karena aku bisa main piano, Kak. Wah, keren banget. Kapan-kapan boleh nggak sih Keisha, Kak Devina yang nyanyi, Keisha main piano? Kayaknya langsung pecah semua ya kacanya kalau Kak Devina yang nyanyi. Iya, jadi itu sih skill piano aku kepengen banget ningkatin karena sekarang aku bisa main tapi menurut aku kurang aku latih karena mungkin tuh tadi aku terlalu fokus sama lomba-lomba atau sama majalah itu, jadinya kurang ada waktu buat latihan piano. Aku kepengen lebih ningkatin itu lagi. Itu sih, Kak, skill musik berarti ya. Iya, skill musik. Bisa loh Keisha nanti kalau mungkin Keisha sering latihan tuh jadi pianis. Wah, udah penulis, pianis, cantik pula. Aduh, idaman semua orang. Amin. Iya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke Keisha Fun Fact. Oke, nah di sini Kak Devina sudah ada beberapa pertanyaan singkat. Nah, nanti Keisha harus jawab cepet ya. Oke, langsung aja Kak Devina mulai. Yang pertama, bahasa Inggris atau desain grafis? bahasa Inggris. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Novel atau sejarah? Novel. Mencatat atau merekam? Merekam. Menyapa atau disapa? Menyapa. Kerja atau kuliah? Ya. Kerja deh. Iya. Oke, thank you Keisha. Nah, yang terakhir nih. Mungkin Keisha punya pesan untuk teman-teman HSB dan juga teman-teman yang ada di luar nih. Nah, mengenai bagaimana sih mengejar prestasi itu? Kalau pesan dari aku, teman-teman cari apa yang kalian suka, yang positif ya, yang kalian suka dan itu positif, dan kalian bisa asah. Karena
kebanyakan dari kita itu mikirnya kalau berprestasi tuh harus juara matematika, juara sains gitu-gitu ya, olimpiade. Padahal prestasi itu banyak banget teman-teman, nggak harus di bidang akademis. Kalau misal kalian jago main game, itu banyak banget kesempatan yang bisa kalian raih, entah jadi brand ambassador sebuah game atau kalian jadi pro player yang bisa membawa nama baik sekolah atau bahkan nama baik Indonesia gitu ya. Jadi nggak harus secara akademis. Kalian tuh bisa mencari passion di bidang mana aja. Cari apa itu yang kalian suka. Nah, cara nyarinya gimana? Itu ya dengan mencoba. Kita harus mencoba semua hobi gitu ya yang bisa kita coba, itu dicoba aja. Kita nggak pernah tahu ternyata oh kita suka nih, kita suka main game atau kita suka coding atau apapun itu, kita suka nyanyi. Dan itu dicari dan kemudian dilatih, diasah. Itu pasti akan jauh lebih enjoyable juga buat teman-teman dengan melakukan hal itu daripada kita terpaku sama kalau pinter tuh harus matematika, kalau pinter itu harus pinter sains gitu ya. Itu kalau dipaksain dan ternyata bukan passionnya teman-teman, justru nggak akan menyenangkan gitu pengalamannya. Karena kita mencari prestasi kan juga mencari pengalaman itu tadi. Betul. Bukan hanya juaranya ya, tapi itu pengalamannya yang kita cari. Itu sih yang paling penting. Oke, Mbak, di sini pesan untuk teman-teman dari Keisha ini sangat ini ya, sangat bagus banget. Nah, dan juga mungkin teman-teman bisa ngikutin nih pesan-pesannya dari Keisha. Jadi kalau tadi Keisha bilang kalau kita itu pinter gak harus dari akademik, entah pinter matematika, IPA dan sebagainya, bahasa Inggris. Nah, mungkin dari non akademik itu sebenarnya teman-teman yang ada di rumah sudah ada skill, sudah ada passion, tapi adik-adik tidak ingin memperdalam, ya rasa memperdalamnya itu belum kuat atau kayak ya udah deh, aku kalau udah bisa main gitar ya udah main gitar biasa gitu. Aku udah bisa main piano kayak gini ya sudah gitu. Tapi tidak mau untuk tetap menggali lagi. Nah, kira-kira aku harus yang seperti apa nih dengan passionku saat ini gitu. Oke, Keisha, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak, sudah mau hadir di podcast kali ini. Wah, bintang tamu hari ini Kak Devina sangat seneng banget ketemu Keisha hari ini. Kayak menambah wawasannya Kak Devina ya, walaupun di sini Kak Devina sudah jadi guru. Nah, tapi ketika Kak Devina mendengarkan Keisha, jadi menambah lagi ilmunya Kak Devina. Dan mungkin ini Kak Devina akan salurkan juga ke adik-adik yang lain ketika pembelajaran. Oke, thank you Keisha. Terima kasih, jangan bosan-bosan ya, semoga bisa mampir lagi di podcast kita. Oke, kalau gitu Kak Devina akhiri podcast kita kali ini. Bye-bye. Bye-bye.